mengutip ya, memulai pembicaraan ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Dan orang-orang yang merasa khawatir, merasa bahasa Sundanya honcewang gitu ya, hariwang, seandainya meninggalkan generasi yang lemah. Ayat ini sebagaimana dituturkan oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, antara lain turun sehubungan dengan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau itu pernah satu saat menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau menyampaikan keinginannya untuk mewakafkan gitu ya, seluruh harta kekayaannya. Tapi ada yang menarik karena kata beliau, saya itu anak tuh tinggal satu perempuan gitu. Nah, itu yang menarik adalah alasannya itu. Jadi dalam tradisi Arab sebelum Islam itu kan tradisi sudah berlangsung ratusan tahun, maka tidak gampang untuk dihilangkan, yaitu satu pandangan yang menganggap bahwa perempuan itu tidak begitu berharga, bahkan dianggap sebagai makhluk kelas 2 atau mungkin semacam makhluk yang setengah matang gitu ya. Begitu kira-kira seperti itu ya, perempuan itu. Bahkan juga di Inggris, konon katanya ada seorang raja Inggris, saya lupa lagi, entah raja yang keberapa. Di batu nisannya konon tertulis katanya, perempuan dan kucing jangan dekat-dekat ke makamku gitu ya. Jadi perempuan mungkin dia pernah ditolak gitu oleh perempuan ya, raja itu, dan mungkin dia tidak menyukai kucing kali ini. Jadi disamikan sarang ucing. Nah, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, Rasul, saya ingin mewakafkan seluruh hartanya karena saya cuma tinggal punya satu anak perempuan. Jadi dianggapnya anak perempuan itu tidak memiliki nilai apapun, termasuk juga tidak dianggap mampu untuk melanjutkan untuk melanjutkan kepemimpinan, melanjutkan sistem perjuangan dan lain sebagainya. Pokoknya tidak dianggap. Kata Rasulullah, tidak boleh itu mewakafkan semua. Tidak boleh, kata Rasulullah. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas ia memaksa gitu. Bagaimana kalau saya wakafkan 2/3 lah? Kata Rasul, lah, tidak boleh juga 2/3. Bagaimana kalau setengahnya? Jadi ia memaksa ya, waktu hari biasanya makan panitia nu maksa wakaf. Iya mah mewakif, maksa hoyong wakaf. Ayat di dia. Insya Allah setelah saya sampaikan nanti akan datang yang maksa untuk mewakaf ya gitu. Ya minimal mewakafkan diri ya, sadar dia. Minimal mewakafkan diri. Jadi ini yang wakafnya yang maksa. Bahkan mau semua. Kata Rasul, tidak boleh 2/3, tidak boleh setengah, tidak boleh. Nah, bagaimana Rasul? Yang kekeh. Lamun di urang mah juga ya alhamdulillah atuh ari ditampi mah udah gitu. Nah, kata Sa'ad, bagaimana kalau sepertiganya? Nah, kemudian Rasulullah berujar, kata Rasul, ats-tsulus was-tsulus katsir. Sepertiga itu lebih dari cukup. Nah, jadi tidak boleh kita
lebih dari 1/3 untuk mewakafkan itu, ya, melebihi dari hak dzawil furud ya, situ 1/3 saja. Kemudian Rasul memberikan semacam penjelasan ya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad, Anda itu, ya, kamu itu, atau kalian, kita semua lebih baik meninggalkan generasi yang kuat. Nah, itu kan sudah tergambar kan dari situ. Ayat ini memang terkait dengan waris. Jadi lebih baik kamu meninggalkan generasi yang kuat, ya, generasi secara ekonomi, generasi yang kuat apalagi secara akidah, secara keilmuan. Nah, tadi kan berbicaranya masa harta nih. Ketimbang kamu saat meninggalkan generasi yang alatan yatakaffafunan nas, yang nanti menjadi generasi yang menjadi beban masyarakat, menjadi beban umat, menjadi generasi peminta-minta. Jadi memang kita kaum muslimin ini, ya, dengan pesan surat An-Nisa 9 yang tadi itu, kita harus meninggalkan generasi yang lebih baik daripada kita. Nah, makanya ini saya kan tahu persis ini Ciwidey itu saja masuk ke sini tahun 90 ya, saja dia tahun 90. Tuh Sendang ya dulu ketuanya. Senang ya, senang. Ini masjid ini aja yang ada, cuma bangunan di situ. Jeung rarasaan teh asa katungtung alam dunya ke sini, ke Ciwidey, karena lama. Jadi saya berangkat dari Bandung itu setelah Asyar, pengajiannya Bada Isya. Nanti sampai Bandung jam 4 subuh. Kenapa? Karena setelah pengajian saya ngobrol dengan dulu di sini sambil nunggu yang mobil ke Bandung. Nunggu mobil di situ. Jadi jam 11, jam 12. Ngarayap di nepi nanti. Ya, mobil di sini. Nanya ngantuk, suka tegas nepi ke Bandung. Pakai ke karena nepi ke Gambung. Ya dulu di situ ngarayap. Akhirnya nyampe jam 2 atau jam 3. Karena jam 2 sampai Bandung. Dari situ saya nunggu lagi ke tempat saya ke Riung Bandung. Jam 4 subuh. Berarti untuk ngaji di Ciwidey itu perlu waktu 12 jam. Iya. Perlu waktu 12 jam dulu itu ya. Oh, dan seger dulu kan masih tiris, kapal dia tiris, dan perasaan saya nanjak sekali jalan itu. Dulu itu sekarang nanjak sekali. Kemudian landmarknya di sini adalah bioskop yang satu-satunya di dunia nyatan kubilik teh. Ya, saya tidak tahu ini Ustaz Didan pernah nggak nonton di bioskop bilik ini sini? Pernah ya? Jadi ada bioskop bilik tuh di Ciwidey sama di Banjaran. Nah, gitu ya. Sekarang tidak ada situ. Nah, ini dipersiapkan bangunan sekarang sini. Itu dalam rangka melahirkan, meninggalkan generasi yang lebih baik. Jadi keberhasilan kita itu ditentukan oleh seberapa baik generasi setelah kita. Itu sebetulnya bukan oleh kitanya. Justru kita kalau hanya meningkatkan atau kita berpuas-puas diri untuk generasi kita saja, itu kita gagal. Kita ini generasi yang gagal. Bahkan nanti kita akan dikutuk oleh generasi kita. Ya teh gara-gara bapak-bapak orang jadi barodok ya tadi itu. Jadi yang pertama kali mengutuk kalau generasi yang kita turunkan itu tidak lebih bagus dari kita adalah anak cucu kita sendiri kepada kita. Itu. Nah, makanya generasi yang tidak melahirkan generasi yang lebih baik itu disebut sebagai instant gratification. Jadi generasi yang hanya berpuas untuk dirinya sendiri. Nah, itu gagal sebetulnya. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang ini, ya. Dengan dimulai wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Yang tadi itu sababun nuzulnya ya. Nah, hadirin akhwati man rahimakumullah, makanya Islam
menjadi teramat sangat menekankan kita untuk melahirkan ya generasi yang lebih baik dari kita lewat apa? Lewat pendidikan. Karena begini, ya, kalau kita ingin membuat masakan yang enak, itu bisa dibuat dalam hitungan jam, ya, bahkan mungkin hitungan menit. Kalau ingin membuat bangunan fisik ini, ya mungkin hitungannya tahunan. Tapi melahirkan generasi yang lebih baik dari kita, itu bisa ratusan tahun. Dari tahun 90 saya kesini sampai sekarang, itu udah hampir 30 tahun kan Sadidan ya. Nah, apa yang kita lihat kalau kita tidak melakukan sesuatu 30 tahun yang lalu? Jadi saya juga lupa lagi, dulu Sadidan 93 ya, waktu pemuda 97 ya, 96 dan Ustadz itu 91 ya, pasca Muktamar Garut ya. Waktu itu saya ketua 1 ya, ketua 1. Itu kan ketemu, saya sudah beruban ya. Beliau juga sudah tidak mau lagi disebut pemuda ya, tidak mau lagi disebut pemuda. Bayangkan 30 tahun itu tidak terasa. Dan ternyata situasi fisik ini ya jauh lebih kokoh ketimbang kita. Jadi ketika saya 30 tahun yang lalu ke sini, itu tidak jauh berbeda lah gitu. Hanya mungkin keramaiannya saja di situ. Nah, kalau kita tidak melakukan sesuatu dulu ya lewat pemuda dan sebagainya kan, Ustadz sekarang tuh penggerak-penggeraknya. Dan saya berkunjung sekarang ke banyak cabang. Itu dulu pemuda-pemuda dulu yang sekarang sudah mantan pemuda. Ya, ada jadi pimpinan pesantren, ada yang pimpinan cabang atau taskil di pimpinan cabang, bahkan ada yang jadi lurah segala. Nah, itu ya. 30 tahun ternyata tidak lama tuh 30 tahun itu. Nah, jadi yang dipersiapkan sekarang itu mereka nanti yang akan manggung istilahnya 30 tahun yang akan datang. Nah, jadi ingin saya katakan di sini bahwa tugas kita itu disebut berhasil ya eksistensi kita apabila melahirkan generasi yang lebih baik dari kita segala-galanya. Minimal sarua gitu. Minimal tuh sama. Tapi tentunya kita harus meninggalkan generasi yang lebih baik daripada kita. Nah, terkait dengan masalah pendidikan ini, saya ingin menyampaikan ya beberapa hal. Yang pertama, dalam masalah pendidikan ini ya ada dua nih yang bertanggung jawab. Satu adalah orang tua dan satu lagi adalah pendidik. Itu lagi tuh. Nah, porsinya tidak boleh dicampur aduk. Jadi ulah pacorokokon. Nah, kalau campur aduk, anu kedah nama tanggal waler sepuhna diambil alih oleh asatid dan sebaliknya, maka tidak akan melahirkan generasi yang kuat, generasi yang seperti diharapkan. Nah, tugas orang tua terkait dengan pendidikan ini adalah menjaga akidah. Itu tugas orang tua. Tidak ada yang lain. Karena akidah itu adalah sesuatu yang sangat mendasar ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan satu panduan kepada kita lewat pesan-pesannya di dalam surat Luqman dengan simbolisasi pada tokoh yang namanya Luqman. Kita tidak perlu sekarang ini bersusah payah Luqman itu di mana, ada siapa kan? Karena pesan Al-Qur'an kesejarahan itu sebetulnya kepada isinya ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala seakan-akan mengatakan begini ya. Wahai para orang tua, seakan-akan begitu lewat Luqman. Jadi Luqman dipinjam gitu. Jadi para orang tua itu adalah seperti Luqman-Luqmannya sendiri.
Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad ataina Luqmanal hikmah." Sungguh kami sudah menganugerahkan kepada Luqman itu al-hikmah. Ya. Anishkurli wali walidaik. Ya. Untuk bersyukur kepadaku dan pada orang tua. Apa itu bapak-bapak, ibu-ibu, ya, dan adik-adik sekalian, para santri, yang disebut dengan hikmah. Ya. Hikmah itu di atas ilmu. Hikmah itu, orang yang punya ilmu belum tentu dia punya hikmah. Orang yang punya ilmu belum tentu punya hikmah. Tapi orang yang memiliki hikmah, atau kita sebut dalam bahasa kita kearifan, pasti dia berilmu. Orang arif itu pasti berilmu. Tapi orang yang berilmu belum tentu dia memiliki kearifan. Memiliki kearifan. Nah, apa yang menjadi sumber dari kearifan itu adalah tauhid. Sumber dari kearifan itu, orang menjadi bijak, ya, arif, karena sumber itu dari tauhid, dari Allah Subhanahu wa taala, nilai-nilainya di situ. Nah, itu yang Allah anugerahkan kepada setiap orang tua. Jadi yang namanya orang tua, dia menjadi arif bukan karena dia sekolahnya tinggi. Orang tua itu, bahkan banyak orang tua yang sekolahnya tidak tinggi, tapi justru memiliki anak, mereka sekolahnya jauh lebih tinggi daripada orang tuanya. Kenapa? Karena ada kearifan pada orang tua. Jadi nunamina sepuh mah otomatis gitu. Begitu dia jadi orang tua, arif di situ. Yang namanya apa, orang tua itu. Makanya sindiranana lamun geus kolot tapi teu bijak disebutna teh apa ya? Kolot kumaneh apa gitu ya. Bukan kolot begok, itu lain lagi. Nah, jadi orang tua itu dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nilai kearifan. Yang inilah yang kemudian, ya, menjadi modal untuk mendidik anaknya situ. Hikmah. Nah, kemudian Allah mengatakan, ya, setelah memberikan hikmah kepada Luqman itu, wa idz qala Luqmanul libnihi ya bunayya la tusyrik billah. Itu pendidikan pertama. Jadi orang tua itu pertama-tama itu saya katakan tadi, itu otomatis yang namanya orang tua diberi kearifan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sa goreng-goreng nage kolot, anak nama embung jika goreng jika manehna. Nah, itu kearifan orang tua. Saya ingin memberikan ilustrasi bapak-bapak dan adik-adik santri semua. Saya pernah membaca satu kisah, ya, yang dialami oleh para tokoh kita, ya, tokoh umat muslim itu Pak Nasir dan kawan-kawan. Katanya suatu saat beliau itu berada di satu pesawat dengan tokoh-tokoh yang lainnya, termasuk tokoh-tokoh komunis. Tokoh komunis kan mereka tidak mempercayai Tuhan. Nah, kebetulan si kapal itu oleng dengan berbagai sebab, ya, mau turbulence ataupun juga cuaca jelek dan lain sebagainya. Jadi si para tokoh Islam itu, karena dia yakin semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, jadi khusus aja berdoa mereka. Jadi intinya, kalaupun si pesawat ini jatuh, ya tidak ada masalah. Allah serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Da ari maut mah teu kudu ngapung kalur, kadang-kadang nu aya di handap oge janten maut kan gitu. Urusan wafat mah lain ku urusan umur. Lain ku urusan gering, aya nu gering mang tahun-tahun jadi cager. Aya nu teu gering jadi maut. Ya. Jadi memang dalam hidup ini tidak perlu takut karena kita tua, tidak perlu takut juga karena kita sakit. Karena urusan
wafat itu, kematian itu adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Berdoa. Tinggal ya nu komunis. Nu komunis ge sieun ragragna mah. Tapi kumaha rek ngadoa teu percaya. Rek ngadoa teu percaya, teu ngadoa sieun ragrag. Akhirnya teh nonton nu ngadoa. Di situ. Ya. Khusyuk aja. Yang muslim mah khusyuk. Ya udah, ya Allah, katakanlah doanya itu pasti. Seandainya kami sekarang itu harus jatuh jadi wasilah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kami serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ. Udah pasrah. Jadi kenikmatan tertinggi dan bahkan menghilangkan rasa sakit, kepasrahan teh, tawakal teh. Gitu. Kadang-kadang orang nyeri teh suka lamun teu pasrah teh gitu. Bapak-bapak, ibu-ibu kalau tidak punya uang itu sakit nggak tuh? Nah, terus tawakalnya gimana yang tidak punya uang ya? Dan ikhtiar. Setelah ikhtiar belum ada, ya mungkin esok. Salahnya kita sok neangan duit. Uang itu jangan dicari, duit mah diteangan kalau kabur. Nah, saya dulu dapat pelajaran di situ. Katanya cari itu keuntungan. Uang itu salah satu dari bentuk keuntungan. Sebab belum orang neangan duit, teu meunang duit, jadi marakruh ngarasula. Tapi kita keluar rumah yang dicari itu adalah keuntungan, ya. Kan macam-macam. Hari ini tidak dapat uang, tapi menang barang. Terus itu. Karena mau neangan duit mah duit teu menang, tapi sebetulnya mah menang barang anu engke ge duit oge dipake meuli. Kulantaran nu teanganna duit teu syukuran. Nah, umpamanya hari ini uang tidak dapat, barang yang diperlukan tidak dapat, tapi papangi jeung jelema bager, itu juga keuntungan yang mungkin nanti menjadi wasilah ya kepada kita. Ya. Itu yang disebut dengan jejaring. Jejaring ya Bapak Ibu, network. Nah, situ, ya. Jadi mulai sekarang carilah keuntungan. Uang salah satu bentuk. Jadi hari ini uang tidak dapat, tapi dapat yang lain. Mungkin uangnya besok. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah ikhtiar. Di tokoh-tokoh yang tadi tenang aja. Ditakdirkan kapal itu selamat. Nah, sangat berbekas tuh di para tokoh komunis itu. Jadi mereka membatin. Jadi emang kabita gitu. Begitu khusyuknya di saat genting pesawat dulu oleng. Pokoknya mah kan namun dina kapal mah aya sora nu aneh oge, urang geus biasa tuh. Dina kapal mah. Beda jeung dina angkot. Geus rareketan kumaha oge, tibra we dina angkot mah. Dalam cilaka oge paling kumaha nya nyangeyeng hunggul meureun ya. Kok disitu kan enggak di pesawat itu membatin tokoh komunis begitu nikmatnya, padahal kematian itu sedang mengintai kematian itu, tapi dengan doa mereka diberikan nikmat. Akhirnya muncul tuh kearifan pada situ. Mereka berkata kepada anak-anaknya itu kurang lebih begini, cukuplah yang jadi ateis itu ya, yang tidak percaya Tuhan itu istilahnya bapak saja. Kalian harus mencari ilmu agama. Kalian harus belajar agama. Kalian harus menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Eta kolot non komunis, koma orang. Itu seorang komunis pun ini orang tua kan punya kearifan. Cek coknya menjaduknya cek Jagger. Jagger itu Jagger teh jelema gering ya. Cek Jagger pasti kieu. Gak pernah dia menginginkan anaknya seperti dia. Kan begitu kan? Itu Jagger. Jadi dia berusaha banting tulang termasuk oge malak supaya budak nama ulah juga manehna. Kearifan di situ. Maka istilahnya dughulu pet nyawa di situ. Itulah di orang tua. Itu Allah berikan hikmah. Nah, jadi tadi saya katakan orang tua itu tanggung jawabnya adalah memelihara akidah. Makanya Luqman sebagai simbol dari orang tua. Semuanya dia pendidikan pertamanya adalah la tusyrik billah.
Jangan musyrik pada Allah Subhanahu. Itu tuh modalnya orang. Inna syirka la dzulmun adzim. Bagaimana kemudian nasihat tauhid ini untuk akidah ini dijabarkan? Coba lihat ayat berikutnya. Allah menuntun. Ya bunaya. Jadi ini operasional betul. Bagaimana cara mengajarkan akidah. Jadi orang tua bukan mengajarkan ilmu tauhid, bukan mengajarkan ilmu kalam. Kalau dulu ada sifat 20 dan sebagainya. Ini Al-Quran memberikan panduan. Ya bunaya. Ini ya bunaya itu bahasa edukasi itu, persuasif. Jadi yang namanya mendidik itu tidak boleh memaksa. Tidak boleh mengintimidasi. Ada nasihat dari seorang kiai ulama NU kenamaan yang wafat di Mekah. Namanya Kiai Maimun Zubair. Udah begini ngasih nasihatnya. Katanya, ajarkanlah ilmu kepada anak didik kita, kepada santri-santri kita dengan penuh cinta. Janganlah kalian berharap anak didik kita itu langsung pintar seperti kalian yang mengajarkan. Kan ketika kita mengajarkan, orang tegas diajar sama bara tahun. Tapi seringkali ketika kita mengajarkan, hayang si santri teh langsung pinter detik eta keneh. Gak boleh. Ajarkan saja dengan penuh kasih sayang. Tidak perlu kita memaksakan dan bercita-cita ya, dalam waktu singkat. Begitu selesai mengajarkan, si santri teh langsung palinter. Nanti ketika anak didik kita, santri kita itu tidak seperti yang kita diharapkan, geus diajar sajam 2 jam teh anger wae teu ngarti, maka kita menjadi emosi. Akhirnya orang amak-amakan, anu jadi sasaran santri kita. Nanti saya jelaskan ya, yang lebih detailnya lagi mengapa, dan itu nasihat sangat bagus sekali. Ajarkan saja situ ya. Sebelum itu saya kasih kata kuncinya, karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengasih ya, sudah memberikan kepada semua anak kita itu, santri anak didik kita itu kecerdasan. Tidak ada anak yang tidak cerdas. Nanti pada bagian kedua saya jelaskan. Jadi ajarkan saja dengan penuh kasih sayang. Ya. Sebab kalau tadi keinginan kita begitu beres 2 jam pelajaran, 2 jam udah langsung pinter, ternyata ente. Jadi akhirnya teh santri nah hese asup, roti bacan dibayar, kan bekili harus jadinya. Kan gitu. Jadi dianjuk kayak tahun harap apa gitu ya di situ. Ya beginilah, saya tahu persis karena saya dulu pengajar tahun 79, tahun 80 saya sudah mengajar ya, di madrasah sih. 6 kelas berdua saja ya, 6 kelas itu. Jadi sebelum ada sanawiyah ya, kita diniyah dulu tuh sampai tahdiri gitu ya, 6 kelas berdua dengan paman saya. Kadang-kadang kalau beliau satu saat tidak hadir, kan saya sendiri yang ngajar. Saya pulang dan saya kan di SMP jauh tuh 7 kilo. Jadi jam 12:30 baru nyampe, hanya punya waktu setengah jam. Mandi, makan sebagainya, jam 1 saya sudah di madrasah. Di caranya di kelas ini nulis. Ya, kayak mahfudot apa gitu, tulis, lari di kelas itu. Di 2 kelas kan di prinsip gitu. Nanti begitu selesai itu tulis, saya lari lagi ke sini, saya jelaskan ini. Terus itu sampai jam 5. Dan saya dikasih tahu sama paman saya, bantuan ngajar di dia. Jadi saya itu belajar mengajar juga. Tapi cenah engke roti bahna dibayar setahun sekali. Jadi bukan per bulan saya mengajar, setahun sekali. Engke mau imtihan. Jadi imtihan itu pun kalau ada sisa dari panitia untuk beli konsumsinya segala ya. Imtihan dulu samen kayak gitu ya. Tahun 79. Tapi waktu itu saya menikmati betul. Kayaknya gembira gitu saya. Padahal capeknya luar biasa. Saya pulang ke sekolah ya, dari naik sepeda 7 kilo dari kota sampai 12:30. Pulang jam 5. Jam 5
saya melaksanakan tugas dari ibu saya yang tidak boleh tidak harus dilaksanakan, yaitu ngumah katel ya, sama ngumah piring. Itu kan dulu di balong